Mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul pengujian statistik dengan Chi-squared test dengan beranggotakan Andi Awaludin, Bintang Fajar, Fardila Aspriani saya sendiri, Meiliani, Muhammad Aidil Alfarizi. Oke, di sini Meiliani sebagai pengertian dan setar, Bintang Fajar kelebihan dan kekurangan. Next. MIDIL contoh soal. Mana sih sekarang nih? Next. Terangnya mana gila terangnya. Saya persilakan kepada Meiliani. Kayak mana terangnya? Kan malu dia. Kayak mana caranya? Diam. Enggak terangnya, diam. Jelaskan tentang konsep dan definisi. Ini ya, ini. Iya. Salah nambah. Tadi lah. Op nih belum. Sud. Anu dulu. Soal komentar. Wal ulang dari awal. Dari konsep. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang konsep dan definisi. 1. Pengertian Chi-squared test. Chi-squared adalah teknik statistik untuk menilai probabilitas memperoleh perbedaan frekuensi yang nyata atau yang diobservasi dengan yang diharapkan atau expect dalam kategori-kategori tertentu sebagai akibat dari kesalahan sampling. Yang kedua, syarat uji Chi-squared. 1. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. 2. Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected chance atau kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Selanjutnya, Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Meiliani. Selanjutnya jenis uji Chi-squared. Rumus Chi-squared sebenarnya tidak hanya ada satu. Apabila tabel kontingensi bentuk 2x2, maka rumus yang digunakan adalah koreksi Yates. Untuk rumus koreksi Yates sudah kami bahas dalam artikel sebelumnya yang berjudul koreksi Yates. Apabila tabel kontingensi 2x2 seperti di atas tetapi tidak memenuhi syarat seperti di atas, yaitu ada sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5, maka rumus harus diganti dengan rumus Fisher exact test. Selanjutnya karakteristik Chi-squared. Pertama, nilai Chi-squared selalu positif. Kedua, terdapat beberapa keluarga distribusi Chi-squared. Ketiga, distribusi Chi-squared dengan dk sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, bentuk distribusi Chi-squared adalah menjulur positif. Oke, baiklah,
akan melanjutkan materi dari awal, yaitu contoh soal. Satu, misalkan dalam Pilkada Jakarta, calon gubernur nomor urut 1 ingin mengetahui proporsi orang yang mendukungnya di 7 kelurahan di Jakarta. Diyakini 95% di 7 wilayah tersebut memiliki sebaran pendukung yang sama. Jumlah pendukung tercatat dalam tabel berikut. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Kelurahan 1 dengan 29 pendukung dan dan lain-lain. Langkah pertama, tentukan H0. H0 tidak terdapat perbedaan pendukung antara masing-masing kelurahan. Dalam hal ini, tim ses berharap paling tidak ada 21 pendukung di setiap kelurahan. Pendukung di kelurahan 1 terdapat 29 dari yang diharapkan 21. Namun, beberapa kelurahan terdapat pendukung di bawah angka yang diharapkan. H1, terdapat perbedaan antara pendukung di masing-masing kelurahan. Langkah kedua, lakukan uji statistik. Tentukan nilai X kuadrat dihitung terlebih dahulu. X kuadrat sama dengan sigma K I sama dengan 1 OI dikurang EI kuadrat per EI. Maka sigma 2 hitung sama dengan 29 dikurang 21 kuadrat per 21 ditambah 19 dikurang 21 kuadrat dikurang 21 dan seterusnya, ditemukan hasil 5,67. Selanjutnya, langkah ketiga, tentukan nilai sigma 2 tabel. Tentukan nilai sigma kuadrat tabel untuk perbandingan decrease of freedom-nya K dikurang 1 sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. K adalah sel amatan. B, tentukan nilai alfa dari soal. Diketahui 95%, berarti alfanya 0,05. C dari tabel sigma 2 decrease of freedom dibagi alfa sama dengan sigma kuadrat 6 dibagi 0,05. Diperoleh hasil 12,59. 12,59. Langkah keempat, kesimpulan. Ingat, penolakan tolak H0 jika sigma hitung lebih besar dari sigma tabel. Karena tolak H0 jika sigma kuadrat hitung lebih kecil dari sigma kuadrat tabel, maka kesimpulannya adalah H0 gagal ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan pendukung antara masing-masing kelurahan. Contoh soal yang kedua. Oke, saya akan melanjutkan materi yang dari Aidil. Kelebihan dan kekurangan chi-squared. Ada beberapa. Yang pertama, kelebihannya, 1, konsep uji squared dalam statistik non-parametrik mudah untuk dimengerti. B, dapat digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk hitungan maupun peringkat atau rang. C, perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah khususnya untuk data yang kecil. Adapun beberapa kekurangannya,
A. Uji ini sensitif terhadap banyaknya sampel yang digunakan. Uji ini akan menjadi kurang akurat jika terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5 pada sel tabel kontingensi. Bahkan, uji ini tidak bisa digunakan jika frekuensi harapan yang kurang dari 5 terdapat lebih dari 20% dari total sel yang ada atau bila terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 1. B. Uji squared hanya memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel. Uji ini tidak memberikan informasi mengenai seberapa besar hubungan yang ada antara kedua variabel tersebut serta bagaimana arah hubungan yang ada. C. Uji squared hanya bagus digunakan untuk skala dan nominal untuk kedua variabel yang diuji. Uji ini lemah digunakan jika kedua variabel tersebut berskala ordinal. Selanjutnya. Baiklah, yang selanjutnya adalah keakuratan analisa. Next. Yang pertama yaitu analisis chi-square. Uji chi-square atau chi kuadrat digunakan untuk melihat ketergantungan antara variabel bebas dan variabel tergantung berskala nominal atau ordinal. Prosedur uji chi-square menabulasi satu atau variabel ke dalam kategori-kategori dan menghitung angka statistik chi-square. Next. Ada beberapa ketentuan yang berlaku pada uji chi-square, antara lain yang pertama adalah jika tabel silang 2 x 2 dan tidak ada nilai expected atau harapan kurang dari 5, maka uji sebaiknya continuity correction. Yang kedua, jika tabel silang 2 x 2 dan ada nilai expected atau harapan kurang dari 5, maka uji sebaiknya Fisher exact test. Dan yang ketiga, jika tabel silang lebih dari 2 x 2, misal 2 x 3, 3 x 3, dan 3 x 4, maka uji sebaiknya Pearson chi-square. Dan yang keempat, untuk uji likelihood ratio atau linear by linear association digunakan lebih spesifik. Misal, analisis pada bidang epidemiolog dan juga untuk mengetahui hubungan linear dua kategori. Selanjutnya, dan kedua adalah langkah-langkah chi-square dengan SPSS. Yang pertama adalah analyze atau descriptive statistic crosstalk. Yang kedua, lalu masukkan variabel gender ke dalam kotak raw dan masukkan variabel sikap ke dalam kotak kolom. Selanjutnya, klik untuk pilihan statistik dan selanjutnya pilih menu chi-square, tekan continue. 6, pilih cell observe, tekan continue, dan 7, klik extending, tekan continue, dan terakhir tekan OK. Oke. Begitu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi tanya jawab, dipersilahkan yang ingin bertanya, raise hand dan tulis ulang di kolom chat. Kepada Puput Fitriani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Puput Fitriani dengan NIM C1B021058 ingin bertanya mengenai materi aplikasi mengenai materi chi-square. Uji chi-square dapat digunakan pada penelitian apa saja? Terima kasih. Oke, dipersilakan untuk menulis di kolom chat. Dipersilakan kepada Dias Lutfiana. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, apa saja uji yang bisa menggunakan alat statistik chi-square?
Oke, dilanjutkan kepada Ani Asmayani, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya mengapa nilai chi-square selalu positif. Terima kasih. Oke, ditulis ulang ya di kolom chat. Dipersilakan kepada Zainal Abidin. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bertanya, dalam keadaan apa diperlukan uji chi-square? Baik, Oke. mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Dipersilakan kepada Bella Septia. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Bella Septia ingin bertanya, pada uji chi-square bisa digunakan pada penelitian apa saja? Terima kasih. Oke, dimohon untuk menunggu sebentar atas jawabannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Puput Fitriani. Uji chi-square dapat digunakan pada penelitian apa saja? Jawabannya adalah uji chi-square bisa digunakan pada pengujian X pangkat 2 untuk ada atau tidaknya hubungan dua variabel atau biasa disebut independensi tes. Selanjutnya untuk uji X pangkat 2 homogeneity tes dan terakhir adalah uji X pangkat 2 pada bentuk distribusi. Bagaimana, Puput, dengan jawabannya? Terima kasih, sudah cukup. Oke. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ani Asmayani, yaitu mengapa nilai chi-square selalu positif. Mengapa nilai chi-square selalu positif, yaitu uji statistik chi-square memiliki karakteristik nilai chi-square yang selalu positif, karena adanya selisih frekuensi pengamatan dan juga frekuensi harapan dikuadratkan. Kemudian, ada beberapa keluarga chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan DK sama dengan 1, 2, dan 3, dan lain sebagainya. Apakah sudah puas, Ani Asma? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zainal Abidin, yaitu pertanyaannya, dalam keadaan apa diperlukan uji chi-square? Uji chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Bagaimana jawabannya? Baik, jawabannya memuaskan. Terima kasih untuk jawabannya. Oke. Baiklah, izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Dias Lutfiana. Apa saja uji yang bisa menggunakan alat statistik chi-square? Nah, ada beberapa uji yang bisa digunakan dengan analisis chi-square, karena analisis ini yang paling sering digunakan pada statistik. Yaitu ada 1 uji homogenitas, 2 uji independensi, dan 3 uji goodness of fit test. Terima kasih ya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bella. Uji chi-square dapat digunakan pada penelitian apa saja? Uji chi-square bisa digunakan pada pengujian X kuadrat untuk
ada atau tidaknya hubungan dua variabel atau biasa disebut dengan independent X. Selanjutnya, untuk uji X kuadrat, homogeneity X, dan terakhir adalah untuk uji X kuadrat pada bentuk distribusi. Itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berakhir pertanyaan dan jawaban. Berakhir pula Zoom kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menghadiri acara Zoom.